warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya Ibu Eti Nurdianti. Oke, langsung saja. Untuk minggu ini kita masuk ke bab 2, yaitu dengan materi persamaan kuadrat. Nah, sini saya bacakan dulu pengertian dari persamaan kuadrat. Jadi persamaan kuadrat adalah persamaan yang variabelnya memiliki pangkat tertinggi sama dengan 2, adapun bentuk umum persamaan kuadrat adalah sebagai berikut. Nah, ini bentuk umumnya ya. AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Nah, keterangannya A dan B itu adalah koefisien. Tahu ya koefisien ya. X adalah variabel, C adalah konstanta. Oke, langsung saja untuk menyelesaikan persamaan kuadrat. Ada 3 cara untuk mencari akar-akar dari persamaan kuadrat. Ketiga cara tersebut adalah, nah di sini ya. Caranya yang pertama adalah memfaktorkan, yang kedua melengkapi kuadrat sempurna, yang ketiga penggunaan rumus kuadratis. Nanti disebut juga biasanya kebanyakan sebut rumus ABC. Yang akan kita bahas yang pertama adalah yang memfaktorkan. Yang memfaktorkan kita bahas. Memfaktorkan juga ada beberapa macam bentuk ya. Nah, ini nanti contoh soal yang akan kita bahas. Ada sekitar. Oke, bentuk yang pertama kita lihat di sini untuk bentuk AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Untuk A-nya sama dengan 1. A-nya sama dengan 1 nanti biasanya bentuknya bisa X kuadrat aja depannya. Karena koefisien 1 di depan X itu kan jarang ditulis ya. Oke, nanti faktornya kalian bisa nulis faktornya, bentuk faktornya jadi X plus P X plus Q sama dengan 0. Ini bentuk faktor ya nanti ya. Nah, untuk contoh soalnya kita lihat contoh soal yang pertama. X kuadrat plus 10X plus 24. Nah, untuk diketahui pertama ya, ini adalah nilai A, ini nilai B, ini nilai C. Nah, untuk memfaktorkan yang kita lihat adalah nilai C. Oke, C-nya berapa? 24. Berarti kita cari faktor dari 24. Jadi kalau C itu adalah P kali Q. Nah, untuk yang B itu adalah P plus Q. Nah, jadi nanti cari faktor yang jika dikalikan hasilnya 24 dan ditambah jika ditambah hasilnya 10 B ini. Nah, contohnya gimana Betty? Nih, oke, kita cari faktor 24 ya. Yang kalian ketahui faktor 24 itu kan banyak ya. Faktor 24 ini P, ini Q misalkan ya. Faktor 24 itu ada 1 kali 24. 2 kali 12, ada 3 kali 8, ada 4 kali 6. Nah, ini jika dikalikan semua 24 ya. Tapi jika ditambah 10 enggak? Ada yang enggak. Nah, makanya tidak semua bisa dipakai. Jadi yang kita misalkan 1 tambah 24 kan 25 ya. Kita coret aja, salah berarti. 2 tambah 12, 14 bukan 10. 3 tambah 8, 11 bukan 10. 4 tambah 6, 10. Jadi faktornya nanti kita pakai adalah 4 dan 6 PQ-nya. Nah, tinggal kita tulis faktornya seperti ini. X plus P, X plus Q. Jadi nanti penulisannya X plus 6 X, boleh dibalik ya. Saya nulisnya 6 dulu jadinya. 4 sama dengan 0. Oke, tinggal cari akar-akarnya. Ini adalah faktornya nih. Kalau ditanya sampai faktor cukup sampai sini, tapi kalau ditanya akar-akarnya berarti X plus 6 sama dengan 0, X plus 4 sama dengan 0. Cari X nya. 6 pindah ke sini jadi min 6. 4 pindah ke jadi min 4. Nah, kita tulis himpunan penyelesaiannya jadi min 6 tambah min 4. Sampai situ. Bisa?
Belum paham? Oke, kita masuk ke contoh satunya lagi. X kuadrat min 7x min 8. Nah, ya kok ini min bu, susah nggak? Oke, kita cek lagi. Biasa nih A, B, C. Yang kita lihat kan nilai C ya, berarti kita lihat min 8. Cari faktornya dari min 8. Min 8 itu kan 1 kali 8, 2 kali 4. Ada lagi nggak? Kalau dikalikan hasilnya adalah 8. Ada ya? Nah, oke. Ini kalau dikali 8, tapi kalau ditambah yang jadi min 7 yang mana? Kira-kira 1 dengan 8. Berarti yang 2 dengan 4 nggak kepake. Nah, ini kan min 8, berarti salah satunya ada min. Biar kalau ditambah hasilnya min 7, berarti minnya di sini. Terus caranya tahu min yang di 8 atau 1 gimana ya? Kalian kirakan kalau minnya di angka 1, min 1 tambah 8. 7 ya, bukan min 7, berarti salah. Berarti kalian salah. Nah, kalau minnya di min 8, hasilnya min 7 kan? Oke, berarti kita pakai adalah ini. Masukin ke faktor. Nah, nulis faktornya tadi gimana? X plus 1 X min 8 sama dengan 0. Itu faktornya. Sekarang cari akar ya. X plus 1 sama dengan 0. X min 8 sama dengan 0. Oke, X sama dengan min 1. X sama dengan 8. Karena kalau pindah ruas min jadi plus, plus jadi min. Tentukan input dan penyelesaiannya. Jadi min 1,8. Oke, gitu ya. Nah, untuk bentuk selanjutnya kita lanjut. Nah, AX kuadrat plus BX plus C sama ya, ada A, ada B, ada C, tapi A-nya lebih dari 1. Maksudnya A lebih dari 1 itu gimana? A lebih dari 1 misalkan 2X kuadrat, itu kan A-nya lebih dari 1 kan? Atau 3X kuadrat, 4X kuadrat, biasanya gitu. Nah, nggak apa-apa, kita kerjain ya. Nanti faktornya jadi, untuk mengerjakan faktornya, kalian ngerjainnya jadi nanti gini. AX plus B, terus ini AX plus Q per A. Beda main tadi ya cara penyelesaiannya, tapi pengerjaannya hampir sama. Oke, lihat di sini ya. Kita lihat contoh soalnya. Contoh soalnya ada 3x kuadrat min 4x min 4. Nah, kalau yang tadi kan langsung kita lihat C-nya, tapi kalau yang ini kita kalikan dulu sini, A sama C. A sama C itu berapa? Kalikan. A kali C berapa? 3 kali min 4 berarti min 12. Nah, yang kita cari adalah faktor dari min 12. Nah, ini kalau udah lancar mah nggak usah pakai ini nih ya. Faktornya udah tahu, udah pasti tahu gitu. Nggak usah pakai ini, nggak apa-apa. Tapi ini boleh buat cari, ngebantu faktornya. P, Q, ya kan? P, Q. Faktor dari 12, 1 sama 12. 2 sama 6. 2 sama 6. 3 sama 4. Kan ada min 12 ya. Yang mana yang jika dijumlahkan hasilnya min 4. Ini nggak mungkin ya, 1 tambah 12 nggak mungkin, 3 tambah 4 nggak mungkin, jadi kemungkinan yang 2 plus 6, ini 2 sama 6. Nah, ini min 12, berarti salah satunya adalah min. Bisa di min 2, bisa di min 4, kira-kira di min 6. Nah, ini perkiraan yang mana? Kalau kalian sering latihan nanti udah nalar sendiri. Ya, jadi di sini kan min 6, 2 tambah min 6, min 4 kan? Nah, kita pakai itu. Oke, berarti faktornya tulisnya begitu tuh nih, yang seperti ini. Gimana nulisnya? A-nya ini kan 3 kan, berarti 3x ditambah 2, 3x dikurang 6 sama dengan 0 per A-nya itu berapa tadi? 3, A-nya 3. Itu ya.
Nah 3 itu kan 3 kali 1 ya, 3 kali 1 itu 3. Yang mana yang habis dibagi 3? Ini kan 2 nggak bisa dibagi 3 kan, berarti ini yang dibagi 3. 3 ke sini. Sisa berapa? Sisa 2. Tuh gitu kan. 1 baginya ke sini. Tetap ya, karena dibagi 1. Berarti sisanya adalah 3x plus 2 sama ini tinggal x ya. Jadi x min 2 sama dengan 0. Gitu kan? Udah, tinggal cari akarnya. 3x plus 2 sama dengan 0, x min 2 sama dengan 0. Gimana cara mencarinya tadi? Pindah ruas ya, ini 3x berarti 3x, 2 nya pindah ruas jadi min 2, berarti x nya sama dengan min 2 dibagi 3. Yang ini pindah ruas jadi gimana? X sama dengan 2. Nah tinggal menentukan himpunan penyelesaian ya. Himpunan penyelesaiannya adalah min 2 per 3,2. Kalau nggak ditanya himpunan penyelesaian, kalau tanya faktornya aja berarti sampai sini. Kalau tanya faktor saja, tapi kalau tanya tentukan akar-akar ya berarti ini akar-akar ya. Oke? Paham? Atau belum ngerti? Ya kita masih ada soal lagi yang akan kita bahas. Nah 6x kuadrat plus 7 min 20. Jadi gimana dulu untuk mencari faktornya? Yang mana yang dicari faktornya? Yang dicari faktornya adalah yang ini kalikan dulu. A kali C. Jadi berapa? Min 120. Berarti kita cari faktor dari min 120. Yang dikalikan hasilnya min 120 jika ditambah hasilnya 7. Kalau 1 sama 120 jauh ya, kita cari yang kira-kira yang hasilnya 120. 15 sama 8. Ya kan? 15 kali 8 itu 120 kan? Nah, di situ minus. Yang mana yang minus biar hasilnya biar hasilnya 7. Minus hasilnya ini. Karena dikurangkan 15 dikurang 8 sama dengan 7. Nah, faktornya jadi ini kita ambil. Tulis kita tadi. AX berarti ini 6. 6x plus P-nya 15. 6x plus Q-nya min 8 sama dengan 0 dibagi A-nya itu 6. Nah ini gimana cara ngebaginya nih? 6 itu kan berapa? 2 kali 3 bisa ya? 2 atau 3 kali 2 ya? Jadi 3 dikali 2. Yang mana yang habis dibagi 3, yang mana habis dibagi 2? Nah yang ini yang habis dibagi 3 yang depan, yang kiri. Bagi 3, 2, bagi 3, 5. Nah, 2 nya sebelah 2 dibagi 6 bagi 2 3, 8 bagi 2 4. Tadi sisanya berapa? 2x ya, 2x plus 5 sama 3x min 4 sama dengan 0. Udah kan? Udah, tinggal apa? Tinggal cari akarnya. 2x plus 5 sama dengan 0. Berarti 2x sama dengan pindah ya, pindah ruas jadi min 5. Jadi x sama dengan min 5 per 2. Yang satunya gimana? 3x min 4 sama dengan 0. Berarti 3x sama dengan 4 pindah ruas jadi 4. X sama dengan 4 per 3. Nah himpunan penyelesaiannya jadi min 5 per 2, 4 per 3. Itu ya, paham ya? Semoga paham. Harus sering-sering latihan emang ini karena ini nalar. Oke, lanjut. Nah penyelesaiannya untuk yang bentuk kedua ax kuadrat plus c. Loh kok nggak ada bx nya? Nah ini ada yang bentuknya b nya nggak ada. Jadi langsung ax kuadrat plus c, jadi bx nya nggak ada. Sama aja penyelesaiannya, malah ini lebih gampang. Ini langsung aja kalau kayak gini, x kuadrat itu kan dari x kali x, ya kan? 36 itu adalah 6 kali 6 gitu ya. Ini faktornya nanti jadi x plus p x min q.
Jadi plus minus dia nanti. Plus minus ya. Jadi nanti tinggal lagi tulis nih. X plus 6, X min 6 sama dengan 0. Udah cari akalnya. X plus 6 sama dengan 0, berarti X nya sama dengan min 6. X min 6 sama dengan 0, berarti X nya sama dengan 6. Mereka beda ruas ya, ingat HP nya sama dengan atau himpunan penyelesaiannya, jadi min 6,6. Oke, lanjut yang terakhir ada bentuk AX kuadrat plus BX sama dengan 0. Nah ini bentuknya C-nya yang nggak ada. Nah kalau kayak gini kita cari nih 4 sama 8 tuh KPK-nya berapa sih? 4 sama 8, 4 ya, kita bisa ambil 4 ya, 4. Nah 4 ini nanti kita keluarin 4 nih, 4 itu kan berarti 4X kali X ya kan, ini ditambah 8 dibagi 4 jadi 4X kali 2. 4x kali 2 kan 8x, 4x kuadrat kali x jadi 4x kuadrat, cuma dirubah bentuknya. Nah yang sama kita keluarin nih, jadi 4x, sisanya tinggal ini kan, x ditambah 2 sama dengan 0. Udah, tinggal cari akarnya. Nah ini kesini, jadi 4x sama dengan 0, x sama dengan 0, bagi 4 kan 0 ya, tetap x sama dengan 0. Yang kedua ini, x plus 2 sama dengan 0, berarti x sama dengan min 2. Himpunan penyelesaiannya jadi berapa? 0, min 2. Oke, seperti itu, gampang ya? Gampang dong kalau mau belajar. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.